Ya, saya ulangi lagi teman-teman ya. Net SH Winsock lalu reset, lalu kamu enter aja. Oke, udah ya. You must reset the computer in order to complete the reset. Jadi kamu harus restart komputer kamu agar resetnya itu menjadi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Apakah kamu sedang mengalami gagal update Windows kamu? Ya, kita bicara mengenai Windows 11 teman-teman. Windows 10 juga bisa ya, tapi kan sekarang udah nggak ada updatean lagi yang terbaru. Apapun itu kodenya teman-teman, kalau kamu mengalami masalah dengan updatean Windows kamu, yakni gagal update, saya mau kamu jalankan 5 cara ini teman-teman. Insya Allah 99% gagal update itu teratasi. Mau tahu 5 cara tersebut? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan sekalian, ada beberapa penyebab kenapa kamu gagal update. Salah satu penyebab diantaranya adalah ada sistem Windows yang korup teman-teman. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengatasi yang namanya gagal update. Gagal update itu teman-teman ketika kamu misalnya nih ya, ketika kamu mengupdate Windows kamu, intinya apapun itu kodenya teman-teman. Nah, kemarin ini saya memberikan tutorial, sekarang saya ingin resume kembali ya. Coba kita lihat dulu teman-teman ya, apakah saya juga mengalami gagal update atau tidak. Kita lihat ya. Oke, alhamdulillah ya. Kamu lihat sini teman-teman, saya tidak ada mengalami gagal update. Sekarang mari langsung saja kita masuk kepada cara yang pertama. Yang cara pertama teman-teman, kita akan perbaiki file sistem Windows yang rusak ataupun yang kerap dengan cara menjalankan yang namanya SFC teman-teman, System File Checker. Ini yang paling mujarab teman-teman. Kamu masuk saja ke CMD teman-teman, CMD ya, lalu wajib ini run as administrator. Yes. Di sini teman-teman, kamu tuliskan SFC spasi garis miring scan now. Dia akan men-scan apabila ada file sistem Windows yang rusak teman-teman. Ini butuh waktu. Saya biasanya 2,5 sampai dengan 20 menit. Kita enter teman-teman. Saya akan percepat nanti ya. Oke, alhamdulillah teman-teman ya. Windows Resource Protection didn't find any integrity violation. Jadi tidak ada violation tidak teman-teman. Tidak ada kerusakan. Kalau kamu sudah jalankan ini teman-teman, kemudian kita akan lanjutkan dengan cara memperbaiki yang namanya image Windows atau citra gambar daripada Windows tersebut. Ya, caranya gimana? Kita akan jalankan yang kedua ini teman-teman. Nah, ini DISM. Ya, caranya kamu tuliskan saja DISM atau DISM spasi garis miring online. Ini nggak wajib online teman-teman, tapi alangkah bagusnya kalau kamu online karena dia langsung bisa perbaiki. Tapi ini bukan keharusan. Saran saya sebaiknya ya online, clean up image, dia akan memperbaiki citra image teman-teman, gambar ya, lalu restore health, dia akan restore kesehatannya teman-teman. DSM online clean up image restore health, kita enter. Ini juga perlu waktu teman-teman, sama 2,5 menit sampai dengan 20 menit. Saya sih biasanya ya kurang lebih 3 menit lah. Oke teman-teman, alhamdulillah ya sudah sukses. Kamu lihat sini 100% teman-teman. The restore operation completed successfully. The operation completed successfully. Ini di luar dugaan saya teman-teman. Biasanya saya hanya butuh waktu sekitar 3-5 menit. Kali ini hampir 15 menit. Ya berarti artinya teman-teman, image ataupun citra saya punya Windows, gambar Windows saya itu sedang bermasalah. Jadi kalau dia bermasalah teman-teman, dia biasanya butuh lama dan dia akan perbaiki. Kalau lihat sini ya restore health. Nah, setelah ini teman-teman coba kamu restart PC kamu. Jadi kamu keluar dulu, exit. Nah, kemudian jangan lupa kamu restart teman-teman ini. Restart, setelah itu kamu jalankan lagi yang namanya ini Windows Update ini. Kebetulan teman-teman kamu lihat sini ya, salah satu juga penyebabnya kenapa tadi di DSM saya butuh waktu lama karena kebetulan memang ada updatean terbaru. Kamu lihat sini ya sementara menginstal ini. Jadi kalau kamu lihat tadi awal-awalnya ada 2 updatean terbaru dan salah satunya penyebabnya kenapa dia bisa lama karena dia sedang menginstal, makanya dia butuh waktu lama teman-teman. Nanti setelah selesai ini teman-teman saya akan restart. Jadi saya selesaikan dulu ini sudah 94, kemudian saya akan restart. Oke? Saya akan kembali teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, saya sudah melakukan restart ya terhadap PC saya. Sekarang kita masuk kepada cara yang ketiga teman-teman. Kalau belum berhasil juga pada cara yang kedua teman-teman, maka kita akan masuk kepada cara yang ketiga. Nah, caranya itu teman-teman, kita akan mereset komponen Windows Update. Jadi kita akan reset komponennya teman-teman, isinya. Ya, caranya gimana? Kita masuk kepada CMD teman-teman. Ya, kita masuk ke CMD, command prompt. Ini wajib run as administrator. Yes. Di sini teman-teman, saya kasih ke tengah dulu ya. Kita akan menaruh script di sini teman-teman. Dan kamu harus jalankan semuanya ini ya. Ini saya sudah siapkan scriptnya teman-teman. Reset komponen ya. Kita turn ke bawah sini. Pertama kita hentikan dia layanan Windows-nya teman-teman. Kita hentikan dulu ini satu-satu. Oke, kita copy ya satu-satu teman-teman.
nggak boleh langsung semuanya ya, supaya dia bisa berjalan dengan mulus. Kita taruh sini, kita paste, langsung teman-teman. Oke, ini udah ya. Oke, it's not start. Jadi dia mati teman-teman kalau sini ya. Dia mati ini. Kemudian kita masuk kembali kepada yang kedua teman-teman. Ini ya netnya. Kita copy juga. Kita paste. Oke, dia juga sukses teman-teman ya. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga yang ini. Kita copy juga. Kita paste di sini teman-teman. Oke, semuanya sudah stop. Kalau sudah stop gitu teman-teman, kita kembali sekarang ganti ini folder cache-nya. Ya ini software distribution ini teman-teman, kita ganti namanya. Kita copy ini juga yang ini ya, kita copy, kita taruh sini teman-teman. Ini kan sudah berhenti. Sekarang kita ganti nama folder distribution-nya teman-teman. Kita paste. Ini sudah tergantikan ya. Kemudian kita masuk yang ini, kita copy juga, kita taruh di sini. Kita paste juga. Kalau ada bacaan access deny teman-teman. Oke teman-teman, kamu lihat sini ya, access deny. Ini biasanya kalau access deny ini teman-teman, artinya ada Windows update yang sedang berjalan teman-teman. Coba kita cek ya, apakah betul ada Windows update yang sedang berjalan. Windows logo pasti setting teman-teman. Ternyata betul ya, ini update available. Oke, jadi kita install aja dulu, tapi nggak apa-apa. Tinggalkan aja dulu ini teman-teman. Jadi sekali lagi kalau ada misalnya ini ya, access deny ini ya, berarti ada install ada update yang berjalan. Nah, misalnya teman-teman, kalau tidak ada keginian, kita lanjut kepada yang selanjutnya. Kita akan aktifkan kembali layanannya. Kita masuk sini ya, kita start, kita copy ini teman-teman, kita copy ya, kita taruh sini, paste. Nah, ini udah has been started. Kemudian kita ambil lagi yang ini di bawahnya, yang tadi kita hentikan, stop ini, kita masuk kemari, kita paste lagi. Oke, successful juga. Dan yang terakhir teman-teman ini, kita copy juga, lalu taruh di sini. Iya, semuanya sudah berjalan teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada akses denied ini berarti kamu cek dulu apakah ada updatean yang terbaru atau tidak. Oke? Nah, setelah ini teman-teman, kamu exit aja. Setelah itu silakan kembali kamu restart PC kamu restart teman-teman. Kemudian kamu jalankan lagi yang namanya Windows Update tersebut. Nah, kalau kamu sudah jalankan ini ternyata masih gagal juga, berarti coba kamu cek hard disk ataupun SSD kamu. Caranya gimana? Ini cara yang keempat teman-teman ya. Kita masuk CMD lagi, wajib run as administrator. Yes. Di sini teman-teman kita akan mengecek apakah ada bad sector atau tidak, apakah ada kerusakan dengan hard disk atau SSD atau tidak ya. Caranya kamu tuliskan saja chkdsk spasi lalu C ya. Biasanya tempat sistem itu C teman-teman. Setelah itu titik 2 spasi garis miring F. Nah, kalau F ini artinya dia memperbaiki saja teman-teman. Tapi kalau yang butuh betul-betul menyeluruh, kamu ganti dengan R. Tapi ini waktunya lama teman-teman. Ya, kamu cukup F aja. Coba sekarang saya enter ya, kita lihat apa yang terjadi. Ini ada peringatan teman-teman. chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Dia minta kalau mau nanti restart langsung, nanti akan dia cek teman-teman. Kamu tulis aja yes di sini. Nanti ketika akan restart maka dia ngecek. Jadi itu cara yang keempat teman-teman. Nah, setelah kamu melakukan chkdsk dan kamu sudah restart, silakan kamu jalankan kembali. Kamu punya updatean Windows. Kalau seandainya teman-teman ternyata masih gagal juga, masa kita masuk pada cara yang terakhir, cara yang kelima ya, ini kita akan reset network stack-nya. Gimana caranya? Kita kembali lagi ke CMD. Ini semuanya di CMD teman-teman. Karena ini adalah paling mujarab sekali. Wajib juga run administrator. Yes. Di sini teman-teman, ya kamu tuliskan NESH spasi lalu WinSock teman-teman, WinSock lalu reset. Ya, saya bacakan lagi, NetSH lalu WinSock lalu reset. Ya, saya ulangi lagi teman-teman ya. NetSH WinSock lalu reset. Lalu kamu enter aja. Oke, udah ya. You must reset the computer in order to complete the reset. Jadi kamu harus restart komputer kamu agar resetnya itu menjadi lengkap. Oke, kamu exit. Setelah itu jangan lupa kamu silakan restart PC kamu. Setelah itu kemudian silakan kamu coba lagi, cek lagi Windows Update. Insya Allah teman-teman, saya sudah bilang 99% itu akan berhasil. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Kalau kamu ada pertanyaan atau masih gagal juga, silakan kamu tulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya masih bisa menolong kalian kalau kalian mengalami gagal update. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.